Shalom, perkenalkan nama saya Sela Padamani dengan NIREM 1020207787 kelas PAKC. Di sini saya akan membahas tentang materi kurikulum. Yang pertama, komponen-komponen kurikulum, yang kedua, pengembangan kurikulum dan model pengembangan kurikulum, dan yang ketiga, dinamika kurikulum. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu komponen kurikulum. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian suatu relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal. Pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, dinamika juga evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Kita masuk yang ke pertama, yaitu tujuan. Tujuan kurikulum adalah mencapai proses belajar mengajar. Sasaran yang jelas merupakan hal-hal akhir atau hasil akhir yang akan dicapai. Dalam mengetahui sasaran sesuatu, berbagai kegiatan, perangkat, dan sarana akan diupayakan. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan jangka panjang. Tujuan pendidikan nasional yang berjangka panjang merupakan suatu tujuan pendidikan umum. Yang kedua, strategi pembelajaran. Pada saat seorang guru menyusun suatu bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pengajar, seorang guru juga harus memperhatikan dan memikirkan strategi mengajar mana yang sesuai untuk menyajikan bahan ajar dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, repetition atau expectation learning, discovery learning. Yang kedua, rote learning, meaningful learning. Yang ketiga, group learning atau individual learning. Nah, yang ketiga yaitu media mengajar. Media mengajar merupakan segala macam bentuk perangkat dan alat yang disediakan oleh guru untuk mendorong siswa belajar. Menurut Roth Wentry 1974, 104-113, mengelompokkan media mengajar menjadi 5 macam dan disebut modes, yaitu interaksi animasi, realita, piktorial, simbol tertulis, dan rekaman suara. Yang kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu pengembangan kurikulum dan model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan dan pelatihan. Dalam pengembangan kurikulum yang utamanya bukan ingin menghasilkan bahan ajar atau muatan pelatihan, namun lebih dari itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Model pengembangan kurikulum menurut para ahli. Menurut Sukmadinata menyebut 8 model pengembangan kurikulum, yaitu the administrative atau line staff, yang kedua the grass democration, yang ketiga Taba invert model, yang keempat Roger interpersonal relation, yang kelima systematic action, dan yang terakhir energi technical model. Sedangkan menurut Eddy mengklasifikasi model-model ini ke dalam 2 grup besar, yaitu model pengembangan kurikulum Zes dan model perkembangan kurikulum Roger. Menurut Zes Robert ada 4 bagian. Yang pertama administratif, yang kedua grassroots, yang ketiga model terbalik atau Hilda Tabah, yang keempat model pemecahan masalah. Di sini saya akan membahas 2 model, yaitu model administratif dan model grassroots. Model administratif, model ini merupakan pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan menggunakan prosedur administratif. Model pengembangan ini bersifat sentralisasi. Cara kerjanya yaitu atasan dan bawahan atau top down. Kerja model ini adalah pejabat pendidikan membentuk suatu panitia pengarah yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar inti. Yang kedua, grassroots. Model grassroots ini dimulai dari bawah, yaitu gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model grassroots lebih demokratif karena
pengendalian dilakukan oleh para pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju bagian-bagian yang lebih besar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam model grassroots ini. Yang pertama, guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum juga. Yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Yang keempat, seringnya pertemuan pemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip maupun rencana-rencana. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu dinamika kurikulum. Kebijakan perubahan dinamika kurikulum pendidikan harus bersifat luas, sederhana, dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan datang sebagai dampak perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Kurikulum harus bersifat pokok atau general guideline. Kegiatan pembelajaran siswa, kurikulum tidak terlalu terinci dan dapat dikembangkan secara mandiri dan kreatif oleh para guru sesuai dengan potensi peserta didik setempat. Kurikulum hanya memberikan yang fundamental. Yang ketiga, pengembangan kurikulum selayaknya dilakukan secara stimulan dengan pengembangan bahan ajar, media alat pembelajaran, pengembangan sistem satu. Paket ini akan mengurangi kecenderungan definisi, tujuan pokok-pokok bahan yang diajarkan. Nah, demikian 3 materi yang saya bahas. Shalom.